Setelah Ukraina, deretan negara ini diprediksi bakal jadi sasaran amukan Rusia berikutnya. Rusia masih terus melakukan invasi ke Ukraina. Bahkan kini ledakan menggema di seluruh ibu kota negara Ukraina, Kiev. Serangan ini dilihat secara luas sebagai aksi kekerasan sebagai aksi militer khusus untuk melindungi kepentingan Rusia sendiri. Serangan rudal telah menyerang wilayah-wilayah seluruh negara termasuk Kiev dengan perkiraan 137 warga sudah tewas. Putin telah mendesak militer Ukraina untuk meletakkan senjata mereka guna menghindari konflik. Namun pasukan Ukraina telah menempati posisi siap untuk mempertahankan kota mereka dengan Presiden Vladimir Zelensky tetap ada di gedung pemerintahan. Kini dengan Kremlin telah menyatakan niatnya di Ukraina dengan jelas, banyak negara-negara tetangga yang dulunya juga menjadi bagian dari Uni Soviet telah memulai menyuarakan kekhawatiran bahwa mereka bisa jadi sasaran Putin selanjutnya. Ini termasuk negara-negara Balkan, Lithuania, Latvia, dan Estonia yang dulunya menjadi bagian dari Uni Soviet. Mengutip Express, pada Kamis lalu Presiden Lithuania Gitanas Nausėda menandatangani sebuah dekret menerapkan status darurat. Dalam sebuah pernyataan, kantor Presiden mengatakan tujuan status darurat adalah untuk menangani ancaman serius terhadap keamanan publik, merespon pada kemungkinan ketegangan dan provokasi termasuk pasukan militer skala besar Federasi Rusia dan Republik Belarusia. Sementara negara-negara Balkan adalah bagian dari NATO, Profesor Julian Lindefreds, seorang pakar strategis dan penasihat pertahanan yang telah bekerja dengan NATO, menanyakan sampai mana persekutuan ibu kota melindungi anggota-anggotanya menghadapi Rusia. Ia mengatakan jika kita tidak bangun, maka mungkin Putin akan terus menguji batas kami. Jika Anda melihat peta, jika Ukraina jatuh ke Rusia dengan Belarusia sudah berada di wilayah Rusia, bagaimana kita mempertahankan Tanjung Utara Norwegia atau Kepulauan Norwegia Svalbard dari perampasan tanah Rusia? Jika penguatan kekuatan kapal selam Rusia terus berlanjut, bagaimana kita melindungi pasukan dan penguatan melintasi Atlantik jika kita tidak bisa lagi mempertahankan wilayah itu dari Putin? Seperti Ukraina, semua negara Baltik memiliki sejarah yang dalam dan terkait dengan Rusia. Masing-masing telah menjadi bagian dari kekaisaran Rusia sejak akhir abad ke-18. Setelah revolusi Rusia tahun 1917, mereka menjadi negara merdeka. Tetapi Kremlin mencaplok ketiganya pada tahun 1940 selama hari-hari dramatis Perang Dunia II ketika Paris jatuh ke tangan Jerman, masing-masing menjadi Republik Uni Soviet. Mereka tidak memperoleh kemerdekaan lagi sampai September 1991 ketika pemerintah Soviet akhirnya mengakui mereka sebagai negara berdaulat. Sementara ancaman segera ke Baltik, tampaknya tidak mungkin ketiga negara khawatir tentang kemampuan Rusia untuk memisahkan mereka dari seluruh Eropa melalui celah Suwalki. Ini adalah sebidang tanah sempit sepanjang 65 km yang sulit dipertahankan di perbatasan Polandia-Lithuania, jalur yang menghubungkan Baltik dan bagian NATO lainnya. Perdagangan ini dipandang menjadi salah satu titik NATO yang paling rentan. Di sebelah barat terletak eksklusif Rusia yang dibanjiri senjata, Kaliningrad sebelah kirinya adalah Belarusia. Minggu lalu, Mariusz Laurinavicius, konsultan keamanan independen di Lithuania, mengatakan kepada Financial Times, "Kami menjadi Jerman Barat. Negara lebih kecil dikelilingi musuh dengan kemampuan militer mumpuni. Negara-negara Balkan tidak hanya bekas negara-negara Soviet yang telah bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dan menyediakan contoh seperti Ukraina mengenai kemungkinan integrasi Eropa." Kulti Salm, sekretaris permanen di Kementerian Pertahanan Estonia, mengatakan permainan perang dilakukan Belarusia dengan pasukan Rusia, artinya Moskow punya 10 kali jumlah pasukan di wilayah itu dibandingkan NATO di sebelah timur Balkan dan Polandia. Ia mengatakan unjuk militer dan kesiapan Rusia adalah sebuah perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya selama puluhan tahun. Ia mengatakan jika situasi tetap berlangsung akan diperlukan perubahan dramatis dalam postur NATO. Vladimir Putin yang marah bersiap untuk menggunakan bapak dari semua bom saat Ukraina bertahan. Pejabat Barat memperingatkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata teror yang menguapkan tubuh di samping serangan amfibi besar-besaran saat menjajah mengalami perlawanan sengit di Kiev. Rusia dapat menggunakan super weapons biadab yang dapat diungkapkan tubuh dan menghancurkan organ dalam jika serangan mereka ke Ukraina menjadi macet, pejabat Barat memperingatkan malam ini. Mereka takut Vladimir Putin dapat menggunakan senjata termobarik berkekuatan tinggi dijuluki bapak semua bom kepada orang Ukraina yang menolak usahanya untuk menguasai Kiev.
Ada juga kekhawatiran bahwa unit yang berjalan di belakang jadwal karena mereka menghadapi oposisi yang keras dapat menggunakan penembakan sembarangan sebagai senjata teror. Senjata termobarik, juga dikenal sebagai bom vakum, adalah bahan peledak bertenaga tinggi yang menggunakan atmosfer itu sendiri sebagai bagian dari ledakan. Termobarik adalah salah satu senjata non-nuklir paling kuat yang pernah dikembangkan. Sebuah bom termobarik yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat ke Taliban di Afghanistan pada tahun 2017 memiliki berat 21.600 pon dan meninggalkan kawah selebar lebih dari 300 meter atau 1.000 kaki setelah meledak 6 kaki di atas tanah. Senjata termobarik dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada 1960-an. Pada September 2007, Rusia meledakkan senjata termobarik terbesar yang pernah dibuat, yang menghasilkan ledakan setara dengan 39,9 ton. Versi Amerika Serikat, senjata dilaporkan biaya masing-masing lebih dari 16 juta dolar. Ketakutan saya adalah jika mereka tidak memenuhi skala waktu dan tujuan mereka akan tidak pandang bulu dalam menggunakan kekerasan. Kata pejabat itu sebagaimana dikutip pikiran rakyat Depok.com dari Daily Mail. Mereka tidak menganut prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dan aturan hukum yang sama. Mereka tidak menganut prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dan aturan hukum yang sama seperti yang dilakukan oleh kekuatan barat. Bom bekerja dengan menggunakan oksigen dari udara sekitarnya untuk menghasilkan ledakan suhu tinggi, membuatnya jauh lebih mematikan daripada senjata konvensional. Sementara pasukan khusus Rusia telah mencapai pinggiran kota Kiev. Sebagian besar persenjataan berat Rusia diyakini masih lebih dari 50 kilometer jauhnya dari ibu kota. Kami pejabat barat telah menyarankan Rusia untuk membunuh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para menterinya jika mereka merebut Kiev. Rusia meluncurkan serangan amfibi besar-besaran untuk membawa ribuan personel Angkatan Laut ke darat di Ukraina pada hari Jumat, saat Kiev memasang pertahanan yang lebih agresif daripada yang pernah diharapkan Moskow.